TNI yang terlibat pelanggaran hukum pidana umum harus tunduk pada peradilan umum, dan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer. Nah, peristiwa ini terjadi di lingkungan masyarakat umum. Kita sangat mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap setiap persoalan apapun yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI, harus dilakukan penegakan hukum secara transparan dan adil. Mereka tidak pernah diberhentikan, mereka justru mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan posisi-posisi yang strategis di dalam pemerintahan maupun di dalam TNI sendiri. Ini yang harus. Reaksi tegas Prabowo tanggapi penanganan kasus pembunuhan Imam Maskur oleh oknum Pas Pampres. Terima kasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Sesama orang Aceh, satu. Yang kedua, ternyata korban, ya, almarhum ini, dia memang sehari-hari menjual, tokonya adalah toko kosmetik, tapi disinyalir menjual obat-obat ilegal. Nah, ini persoalannya di situ. Persoalannya di situ, dan itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini adalah penyanderaan yang kedua. Yang pertama pernah dilakukannya, tapi ada tebusan kurang lebih 12 sampai 13 juta lepas. Jadi ini berarti kan ada kaitannya, ada hubungan kerja atau ada hubungan tertentu. Tapi saya kira nanti ini polisi militer akan mendalami, penyidik khususnya. Yang paling penting, apakah ini merupakan suatu sindikat? Nah, ya kan? Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba harus menculik, kemudian menyandra, dan kemudian menganiaya, kemudian minta tebusan, ya, dan seterusnya. Ya, padahal sesama latar belakang berangkat dari daerah yang sama. Banyak sekali kasus ini terjadi, tetapi tidak pernah dihukum secara benar, secara adil. Dan salah satu penyebab kendalanya adalah karena masih adanya undang-undang peradilan militer. Nah, seharusnya undang-undang peradilan militer ini direvisi. Dan itu adalah amanat dari TAP MPR nomor tahun 2000 dan undang-undang TNI tahun 2004, di mana anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum pidana umum harus tunduk pada peradilan umum, dan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer. Nah, peristiwa ini terjadi di lingkungan masyarakat umum. Siapapun, anggota TNI, anggota polisi, aparat sipil negara, atau pegawai negeri, atau warga sipil biasa, kalau melakukan tindak pidana umum di lingkungan masyarakat umum, harus tunduk pada hukum yang sama, yaitu hukum pidana umum. Kami dari pihak Kodam Iskandar Muda mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, oleh Bapak Kasat, dan harapan seluruh masyarakat bahwasanya proses penegakan hukum harus dilaksanakan. Dan kita sangat mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap setiap persoalan apapun yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI, harus dilakukan penegakan hukum secara transparan dan adil. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi nanti untuk keterangan lebih lanjut apa hasil penyidikan, nanti pasti akan disampaikan oleh penyidik, dalam hal ini Polisi Militer Kodam Jaya. Tahun kemudian yang terjadi adalah mereka tidak pernah diberhentikan, mereka justru mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan posisi-posisi yang strategis di dalam pemerintahan maupun di dalam TNI sendiri. Ini yang harusnya dicabut duri-duri ini dari dalam TNI, karena ini merusak, menciderai, mencoreng nama TNI gitu. Saya kira tidak boleh lagi dicampur adukan antara tanggung jawab instansi TNI dengan tanggung jawab individu TNI. Kasus pembunuhan pemuda asal Bireun, Aceh, Imam Maskur masih menjadi atensi publik. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya buka suara. Prabowo memberi reaksi tegas bahwa dirinya yakin kasus pembunuhan Imam Maskur akan ditangani secara profesional. Sudahlah, itu saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, jelas Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023. Sebagaimana diketahui, Maskur tewas ditemukan di Karawang, Jawa Barat.
Ia ditemukan tewas usai hilang 13 hari sejak peristiwa penculikan di kawasan Tangerang Selatan. Terdapat 3 terduga pelaku dari TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai pasukan pengamanan Presiden. Salah satu terduga pelaku yang belakangan diketahui adalah Praka RM. Praka RM bersama 2 teman oknum anggota TNI AD telah ditetapkan tersangka. Kuat dugaan pelaku utama adalah Praka RM yang menjadi dalang penculikan dan penganiayaan terhadap Imam Mashkur. Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Agus Subianto menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu memberi hukuman tegas terhadap oknum TNI AD tersebut. Punishment biasanya itu prajurit yang melanggar. Seperti yang sekarang sedang ramai dipublikasikan, prajurit yang melanggar diberikan hukuman sesuai aturan. Tegasnya, sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Hamim Tohari memastikan kasus pembunuhan Imam Mashkur akan berjalan transparan. Kasus pembunuhan pemuda asal Bireun, Aceh, Imam Mashkur masih menjadi atensi publik. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto akhirnya buka suara. Prabowo memberi reaksi tegas bahwa dirinya yakin kasus pembunuhan Imam Mashkur akan ditangani secara profesional. Sudahlah itu saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, jelas Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023. Sebagaimana diketahui, Mashkur tewas ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Ia ditemukan tewas usai hilang 13 hari sejak peristiwa penculikan di kawasan Tangerang Selatan. Terdapat 3 terduga pelaku dari TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai pasukan pengamanan Presiden. Salah satu terduga pelaku yang belakangan diketahui adalah Praka RM. Praka RM bersama 2 teman oknum anggota TNI AD telah ditetapkan tersangka. Kuat dugaan pelaku utama adalah Praka RM yang menjadi dalang penculikan dan penganiayaan terhadap Imam Mashkur. Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Agus Subianto menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu memberi hukuman tegas terhadap oknum TNI AD tersebut. Punishment biasanya itu prajurit yang melanggar. Seperti yang sekarang sedang ramai dipublikasikan, prajurit yang melanggar diberikan hukuman sesuai aturan. Tegasnya, sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Hamim Tohari memastikan kasus pembunuhan Imam Mashkur akan berjalan transparan.